Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Keraksaan yang berbahagia. Tidak lupa mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya kita masih bisa belajar hari ini dalam keadaan sehat walaupun dengan sangat terpaksa kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya sangat rindu sekali bertemu kalian di dalam kelas. Tapi karena keadaan yang memaksa kita harus belajar dari rumah. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyajikan sebuah data. Materi terakhir semester 2. Baik anak-anak, kita coba mulai untuk menyajikan data. Nah, menyajikan data, penyajian data. Nah, peta konsepnya ini dalam statistik kita akan belajar bagaimana mengumpulkan data, menyajikan dan mengolah data. Tapi pada materi kali ini kita hanya fokus pada penyajian data, di mana data itu dapat disajikan secara tabel dan secara diagram. Diagram yang akan kita pelajari adalah diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, sebenarnya materi ini di SD sudah kalian pelajari. Sehingga saya yakin materi ini tidak ada kesulitan sama sekali. Mungkin hanya lebih kita perluas lagi. Nah, kita coba mengenal data dulu sih. Apa sih data itu? Data itu adalah sekumpulan fakta yang diperoleh dari hasil riset atau penelitian atau pengamatan dari suatu objek. Jadi misalnya kita meneliti di dalam kelas ini, kita dapat data. Kita meneliti tentang kegemaran siswa di dalam kelas ini, maka kita akan mendapat data tentang kegemaran seluruh siswa yang ada di dalam kelas ini. Nah, statistik adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan metode bagaimana mengumpulkan data, menyajikan data, mengolah data, serta nanti pada penarikan kesimpulan. Baik, bagaimana cara mengumpulkan data? Ada 3 cara mengumpulkan data. Yang pertama adalah wawancara atau istilah bahasa Inggrisnya interview. Nah, kita sudah sering menginterview teman. Kita tanya sehingga kita dapat data. Yang kedua adalah kuesioner atau kita kasih angket. Seperti dulu kalian waktu pertama masuk ke sekolah ini, kalian mendapat beberapa lembar pertanyaan yang harus kalian isi tentang data kalian, tentang nama, alamat, dan seterusnya. Nah, itu yang kalian isi itu yang disebut dengan angket. Yang ketiga adalah pengamatan atau observasi, yaitu cara mengumpulkan dengan mengamati objek atau kejadian. Nah, baik anak-anak, kita mulai bagaimana menyajikan data. Menyajikan data nanti kita bagi dalam 2 bentuk. Yang pertama dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram. Nah, dalam bentuk tabel ada beberapa. Yang pertama yaitu dengan menggunakan baris dan kolom. Seperti ini. Ada beberapa baris. Yang di atas ini adalah judul dari masing-masing kolom, masing-masing baris. Satu kolom ini menyatakan tahun kelahiran. Tahun menyatakan tahun. Yang ini adalah menyatakan banyaknya mobil yang terjual. Jadi namanya tabel baris dan kolom. Yang kedua tabel kontingensi. Kontingensi itu adalah satu tabel yang memuat beberapa keterangan. Seperti ini. Di sini ada
kolom lagi, ada 2 kolom, yaitu berdasarkan jenis kelamin, pria dan wanita. Ini kelas 7A berarti prianya 13, wanitanya 17. Nah, ini kontingensi. Yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, biasanya ini digunakan untuk data yang sangat banyak. Yaitu dalam satu baris itu dikelompokkan. Jadi nilainya yang 51 sampai 60 ada pada satu baris. Ini namanya data kelompok. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram. Saya rasa kalian sudah tidak asing lagi dengan data ini. Dengan diagram gambar batang ini. Misalnya saya beri contoh, ini ada tabel baris dan kolom tentang jenis pekerjaan dan banyaknya. Nah, ini kita bisa tampilkan dalam bentuk diagram batang. Sehingga dengan mudah kita lihat, oh pegawai negeri sipilnya sekian, oh ada 12 orang. Sama dengan yang ada di tabel. Yang kedua, dengan menggunakan diagram garis. Nah, ini diagram garis. Ini. Pada bulan Maret, ada berapa? Oh, ada 10.000. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Nah, perhatikan langkah-langkah membuat diagram lingkaran. Yang pertama, datanya harus disajikan dalam bentuk tabel dulu. Yang kedua, kita hitung masing-masing baris ini berapa persen. Bagaimana menghitung persentase? Yaitu dengan cara berapa frekuensinya dibagi jumlah keseluruhan frekuensi dikalikan 100%. Dan seterusnya masing-masing baris kita hitung persentasenya. Yang ketiga, bisa menggunakan langkah kita hitung berapa derajat masing-masing barisnya. Sehingga kita tahu kita membagi lingkaran itu, dalam bentuk lingkaran kan 360 derajat. Sehingga yang frekuensinya 2, kita bagi jumlah keseluruhan 24 kalikan 360 derajat. Nah, sehingga diperolehlah diagram lingkaran seperti ini. Yang ukurannya 39, tadi yang 39 itu berapa derajat tadi yang 39 itu ada 45 derajat, sehingga di sini yang 39 ada 45 derajat. Nah, ini pengembangannya. Mungkin di SD sebelum diajarkan bagaimana membuat diagram lingkaran dengan menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini saya sudah mencoba menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, data kita jadikan ada bentuk tabel seperti ini. Tabel frekuensi seperti ini. Tinggal kita klik aja insert, pakai diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Oke, kita demo ya. Baik, perhatikan anak-anak, kita coba demo bagaimana membuat diagram dengan menggunakan Microsoft Excel. Pertama, tadi kita buat datanya dalam bentuk tabel seperti ini, tabel baris kolom. Setelah itu dari tabel ini kita blok yang akan kita buat tabelnya. Nah, setelah kita blok, kita insert. Nah, di sini sudah banyak pilihannya. Ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Sebenarnya banyak diagram-diagram yang lain. Nah, kita coba pakai diagram batang. Diagram batang pun banyak jenisnya. Ini. Kalau saya mau jadikan seperti ini, nah, sudah tinggal langsung muncul. Ini. Berarti ini menentukan ini ada keterangan. Oh, ini banyaknya. Berarti banyaknya PNS-nya ada 12. Warna kita bisa sesuaikan dengan dengan kegemaran kita warnanya apa. Atau bentuknya kita ganti.
Kita ganti bentuknya yang agak, mana tadi? Oh, ini. Bentuknya kita coba, kita nggak mau yang lurus-lurus, kita mau yang seperti ini. Nah, oh, salah, bentar. Kalau seperti ini, pakai persentase. Nah, kita ganti dengan menggunakan yang seperti ini, biar bentuknya lebih cantik. Nah, boleh. Jadi banyak sekali macamnya. Di diagram batangnya, nah ini. Oke, itu cara menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang kita coba menggunakan diagram garis. Ini tadi diagram batang. Bagaimana kalau menggunakan diagram garis? Sama langkahnya, kita blok tabelnya, kita insert, terus kita pakai diagram garisnya. Mau pakai seperti apa garisnya? Ini macam-macamnya sudah banyak. Ini nah sudah muncul. Jadi tinggal klik aja langsung dapat diagramnya. Lanjutkan, kita mau buat diagram lingkaran. Kita insert ke diagram lingkaran. Nah, dapat diagram lingkarannya. Oh, kalau seperti ini kan kesulitan kita membacanya. Ini. Nah, kita munculkan. Sini ada keterangan. Mau kita munculkan seperti ini. Nah, ini kita munculkan PNS-nya 12. Kurang canggih. Kita munculkan yang lebih canggih seperti ini pakai persentase. Nah, atau saya munculkan yang pakai, nah, persentasenya seperti ini. Nah, demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk membantu kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.